Yo halo semua, balik lagi dengan gua di channel Inficreate Project. Gua balik lagi dengan bahasan cerita Wonder Egg Priority, yaitu di episode 12, yang seharusnya merupakan episode terakhir dari anime ini. Ya, seharusnya sih, tapi karena ada beberapa hal, maka episode 12 tidak jadi menjadi episode terakhir. Untuk itu nanti bakal gua bahas. Sebelum itu, buat kalian yang belum nonton episode 12, silahkan ditonton terlebih dahulu, dan setelah itu baru balik lagi ke video ini. Lalu, gue juga ada buat bahasan di episode-episode sebelumnya. Kalau tertarik, kalian bisa cek di playlist Wonder Egg Priority. Dan sama seperti video bahasan sebelumnya, gue akan ngebahas fakta-fakta dan alur cerita di episode ini secara ringkas untuk memperjelas ceritanya. Jadi, kalau kalian punya suatu kebingungan di episode ini, yuk kita simak bareng lewat video ini. Oh iya, berhubung mulai minggu depan udah nggak ada episode baru Wonder Egg Priority, lalu anime musim spring juga udah mulai tayang. Gue berniat untuk membahas beberapa anime spring yang bakal tayang nantinya. Jadi, kalian bisa kasih saran kira-kira anime spring mana yang kalian pengen untuk gue buat bahasannya. Kalian bisa ketik saran kalian di kolom komentar. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Episode 12 berjudul Unvanquished Warrior, yang artinya adalah pejuang yang tak terkalahkan. Di awal episode, kita disajikan dengan diskusi dari keempat gadis. Di sini, kita diperlihatkan kalau Momoe masih terluka dan sedih karena hewan pembantunya terbunuh. Kemudian, kita juga bisa melihat Rika yang merasa sangat kesal. Rika kesal karena Momoe tidak memberitahu dirinya apa yang terjadi saat menyelesaikan misi terakhir. Lalu, Momoe juga tampaknya kesal karena dirinya harus terlibat dengan hal mengerikan seperti ini. Ia pun pergi dan membawa kekesalannya itu. Selain itu, Rika juga memiliki keinginan untuk membalaskan dendam hewan pembantunya yang terbunuh. Kemudian Nero sendiri agak netral dalam menghadapi situasi saat ini. Nero berusaha untuk tetap tenang dalam menanggapi berbagai hal. Dan setelah Rika dan Momoe pergi, tersisalah Ai dan Nero berdua yang lanjut berdiskusi. Kemudian, beralih ke adegan selanjutnya. Ai melanjutkan misinya, tetapi ia tidak ingin mengeluarkan hewan pembantunya karena takut hewannya terbunuh. Namun, Aka memaksa Ai untuk mengeluarkan Leon, karena sangat mustahil untuk menyelesaikan misi tanpa hewan pembantu. Aka juga menyuruh Ai untuk memecahkan telur yang ia pegang. Hal yang mengejutkan terjadi. Isi telur itu adalah Ai yang berasal dari dunia yang berbeda, atau yang biasa kita sebut dunia paralel. Artinya, yang waktu itu dikatakan oleh Kotobuki tentang dunia paralel adalah benar. Ai dari dunia paralel. Mungkin biar lebih nyaman, gue akan sebut AIB. AIB adalah seseorang yang tidak memiliki teman atau siapapun yang bisa mendukungnya, dan ia juga takut untuk membicarakan dirinya kepada ibunya. Selain itu, AIB juga tidak memiliki Koito sebagai temannya. Karena terus menjalani situasi yang berat, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu, Ai memberitahu AIB tentang misinya, tentang teman-teman yang ia miliki sekarang, dan juga tentang dirinya yang telah menjadi lebih kuat sekarang. AIB bertanya, apakah Ai bahagia? Dan Ai menjawab, kalau ia sangatlah bahagia. Ia mengatakan itu sambil tersenyum berkaca-kaca. Tentunya, Ai yang dulu mengalami banyak hal yang menyedihkan, kini telah berubah menjadi dirinya yang memiliki banyak orang di sekitarnya. Itu tentunya membuat dia telah menjadi lebih kuat dan sangat bahagia sekarang. Kemudian, saat mereka pergi keluar ke daerah kolam renang, kita diperlihatkan kalau Wonder Killer di misi kali ini adalah Sawaki Sensei. Itulah Sawaki Sensei yang berasal dari dunia paralel yang sama dengan AIB. Dan sepertinya, Sawaki Sensei di dunia paralel juga sama dengan Sawaki Sensei yang berada di dunia asli tempat Ai tinggal. Sawaki Sensei berkata kalau dia adalah tunangan dari ibunya Ai. Lalu, scan dijeda sebentar dengan adegan Ai saat sedang pamit untuk berangkat ke sekolah. Ai tampaknya tidak ingin pergi ke sekolah, dan ia pun masuk kembali dan terlihat kalau ibunya Ai paham tentang itu. Ibunya menyuruh Ai untuk membantu pekerjaannya. Kemudian berlanjut lagi dengan adegan pertarungan. Sawaki Sensei berkata kalau ia adalah cinta pertama dari Ai. Lalu ia menjelaskan berbagai hal tentang dirinya. Ia berkata kalau dirinya yang terlihat ramah dan baik adalah dirinya yang memakai topeng untuk menghadapi orang-orang secara publik, dan itu bukan dirinya yang asli. Ai tidak ingin percaya tentang itu. Ia pun berkata kalau Sawaki Sensei yang ia kenal adalah orang yang baik. Sawaki Sensei pun tertawa mendengarnya, karena ternyata Ai sangatlah polos dan mau saja tertipu oleh topengnya selama ini. Kemudian, Ai pun merasa kesulitan akibat serangan dari Sawaki Sensei. Ai dan AIB pun masuk ke dalam kolam, dan terlihat kalau Sawaki Sensei memasukkan sebuah tinta cat yang sepertinya memberikan efek imajinasi. Ai pun tiba-tiba ditolong oleh Koito. Sepertinya
Ini adalah akibat dari kekuatan Sawaki Sensei. Koito pun mengajak Ai untuk pergi ke suatu tempat. Di sini, kita akhirnya bisa melihat bagaimana sudut pandang dari Sawaki Sensei. Ia berkata kalau ia mengerti. Ai ingin mempercayai dirinya, dan itu membuat dirinya senang. Sawaki Sensei juga berkata, kalau cinta itu buta, di mana Ai yang mencintai dirinya adalah cinta yang murni dan tidak ternoda. Ia berkata, kalau dibandingkan dengan cinta orang dewasa, maka itu jauh lebih rapuh, fana, dan juga indah. Kemudian, Ai berkata, kalau cinta orang dewasa itu kotor. Sawaki Sensei menjawab, kalau itu memang benar. Cinta orang dewasa berisi penuh dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan itu tentu berisi penderitaan dan menyedihkan. Itu sebabnya, Sawaki Sensei pun berkata kepada Ai, lebih baik mengakhiri hidup sebelum mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Ia berkata, kalau itu adalah dunia yang nyaman. Lalu, adegan beralih lagi ke adegan di rumah. Ibunya Ai berkata, kalau ia akan tetap mendukung Ai, tidak peduli apapun yang terjadi. Ibunya pun berkata kepada Ai untuk menikmati hidup, karena hidup hanya ada satu kali. Kemudian, Ai pun bertanya kepada Koito, apakah Koito menyesal karena memilih bunuh diri? Lalu, Ai juga bertanya dengan suara yang keras kepada Aibe, apakah Aibe menyesal atau tidak? Aibe pun berkata, kalau ia menyesali hal itu, dan ingin bertemu lagi dengan ibunya. Kemudian, Ai pun berpisah dengan Koito, yang tampaknya ingin mengajak dirinya untuk bunuh diri. Ai berlari dengan sekuat tenaga dan penuh dengan tekad. Ia pun melompat sambil mengeluarkan senjatanya, kemudian menghancurkan penghalang yang membatasi dirinya dengan Aibe. Setelah mereka telah bersatu lagi, Sawaki Sensei menertawakan Ai. Sawaki Sensei berkata kalau ibunya lebih mementingkan keinginannya dan terpesona dengan dirinya. Ia pun berkata kalau ibunya Ai adalah orang yang buruk. Ai kemudian menjawab, saat dirinya tidak ingin pergi ke sekolah, ibunya tidak pernah menyalahkan dirinya sekalipun, dan justru tetap mendukung dirinya. Itu sebabnya, Ai pun berniat untuk memberikan dukungannya kepada ibunya. Saat di rumah, Ai juga sempat mengatakan hal itu kepada ibunya, dan ibunya pun berterima kasih karena hal itu. Kemudian, Ai pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia berkata, kalau ia lebih memilih untuk percaya kepada ibunya. Kemudian, ia berhasil mengalahkan Sawaki Sensei dalam sekali serangan. Selanjutnya, berlanjut dengan obrolan Neru dan Ai tadi, Ai berkata, kalau ia tidak mau repot-repot lagi bertanya kepada Koito tentang semua kebenarannya. Neru pun bertanya, walaupun Koito adalah teman palsu, apakah Ai tetap tidak ingin tahu kebenarannya? Ai pun mengiyakan. Lalu, kita kembali dengan misi Ai. Setelah misi selesai, Ai berkata kepada Aibe, kalau ia telah memutuskan untuk menjadi petarung Eros dan mengalahkan bujukan kematian dari Thanatos. Ai pun berkata kalau suatu hari nanti, ia juga akan menyelamatkan Aibe. Kemudian, di sela-sela pembicaraan mereka, teman suruhan Frill yang ketiga muncul. Karena namanya panjang, sebut saja namanya Kirara. Di sisi lain, Rika tampaknya diusir saat ia ingin mengambil misi baru dengan tujuan untuk balas dendamnya. Dan sepertinya, itulah suruhan Uraka untuk berhenti. Karena jika dilanjutkan, bisa saja Rika akan menjadi korban dari Frill yang berikutnya. Namun, Aka terlihat tidak setuju tentang itu. Aka berpikir untuk membiarkan Rika untuk melanjutkan misinya. Lagipun, Rika sudah tahu tentang risiko yang ada. Kemudian, Uraka berkata, kalau Aka sepertinya tidak peduli sama sekali tentang Frill, dan hanya memikirkan tentang keselamatan Himari, yang merupakan anak kandungnya. Aka bertanya, bukankah itu tujuan yang selalu mereka inginkan? Kemudian, berlanjut dengan adegan Ai. Kirara pun menyerang Ai di daerah matanya. Namun, Aibe mengorbankan dirinya agar Ai asli tidak terkena serangan itu. Kemudian, episode ditutup dengan Ai yang meminta maaf dan berterima kasih kepada Aibe. Selain itu, ucapan permintaan maaf dan terima kasih ini bisa saja juga ditujukan kepada penonton yang ternyata setelah episode 12 yang merupakan episode terakhir diberikan cerita yang menggantung. Dan setelah itu, episode 12 berakhir. Kemudian, gue akan lanjut ngebahas tentang info kelanjutan dari cerita Wonder Egg Priority. Pastinya, ini yang jadi tanda tanya besar bagi kalian. Dimana, seperti yang kalian lihat, episode 12 adalah episode yang terakhir. Tapi kenapa akhir ceritanya belum terlihat? Untuk itu mari kita bahas. Sebenarnya, Wonder Egg Priority telah direncanakan tamat di episode 12. Namun kelihatannya,
Pihak staf yang mengerjakan memiliki kendala dalam mengerjakannya, sehingga tidak bisa menyelesaikan setiap episode dengan tepat waktu. Bisa kalian lihat di episode 8, mereka terpaksa melakukan episode recap. Sehingga, karena hal itu jugalah, cerita pun masih memiliki sisa, dan tidak bisa ditamatkan di episode 12. Untuk hal itu, pihak staf pun telah mengumumkan kalau cerita dari episode terakhir akan berlanjut di Wonder Egg Priority Special Edition. Edisi spesial ini diumumkan akan tayang pada tanggal 29 Juni, yang artinya sekitar 3 bulan dari sekarang. Sangat disayangkan memang, karena cerita di anime ini tidak berhasil diselesaikan dengan tepat waktu oleh pihak staf di episode 12. Namun walau begitu, kita tetap harus memberi dukungan penuh untuk mereka. Karena di situasi yang sulit sekarang ini, mereka tetap berusaha untuk menyajikan tontonan menarik untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja dengan sabar lanjutan episode 12-nya di tanggal 29 Juni mendatang. Kemudian, untuk final impression atau kesimpulan akhir dari gua tentang anime ini. Ya, sebenarnya agak aneh sih untuk memberikan final impression sekarang. Padahal, ceritanya saja belum selesai. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Toh secara season, anime ini udah selesai. Dan untuk edisi khusus, nanti akan gua buat lagi kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan di sini. Di final impression ini, gua akan memberikan kesan-kesan gua selama menonton Wonder Egg Priority. Mulai dari alur cerita, tentang karakter-karakternya, lalu tentang musik-musiknya, serta visual, dan juga lain-lain. Intinya, gua akan memberikan penilaian atau review dari gua tentang keseluruhan dari Wonder Egg Priority. Pertama, gua akan mulai dari alur cerita. Tentunya, kalau kalian udah menonton video ulasan cerita yang gua buat, pasti kalian udah ada gambaran kira-kira gimana sudut pandang gua mengenai cerita anime ini. Menurut gua pribadi, Wonder Egg Priority menyajikan alur cerita yang menarik dan unik. Ya, walaupun sempat ada kekurangan di awal cerita, misalnya cerita yang agak datar di awal, namun saat mulai pertengahan hingga akhir, cerita yang disajikan mulai sangat menarik, dan membuat kita penasaran apa sih yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi bisa gue bilang, anime ini menyajikan cerita yang menarik karena mampu membuat kita menanti-nantikan cerita di episode selanjutnya. Kemudian, unik. Alasan gue bilang unik adalah karena mereka menggunakan objek telur sebagai fokus dari seluruh cerita, di mana dari awal hingga akhir, fokus telur tetap dipertahankan, yang mana itu juga mencerminkan judul dari anime ini. Kemudian, konsep cerita fantasi dan psikologi yang dibalut dengan baik, juga membuat kita bisa enjoy saat menikmati anime ini. Tentunya, kalau kalian tanya apakah anime ini adalah anime dengan cerita yang paling menarik, gue sendiri susah untuk menjawabnya. Karena di musim ini, kita juga disajikan banyak anime yang tidak kalah menarik dari Wonder Egg Priority. Selain itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan tentang apakah Wonder Egg Priority adalah anime terbaik atau tidak. Karena tahun 2021 ini aja masih sangat panjang, dan tentunya akan banyak anime-anime lain yang pastinya tidak kalah menarik yang akan tayang untuk kedepannya. Namun setidaknya, gue berani bilang kalau anime ini adalah anime yang ceritanya bagus banget dan boleh banget untuk direkomendasiin ke teman-teman kalian yang butuh bahan tontonan anime yang seru. Kedua, gue akan bahas tentang karakter. Menurut gue, penggambaran karakter di anime ini tersaji dengan cukup baik. Ya, memang gak terlalu spesial banget, namun gue merasa kalau karakteristik yang digambarkan di setiap karakter tersampaikan dengan baik. Mulai dari Ai, Neru, Rika, Momoe, serta Aka dan Uraka. Semua dari mereka memiliki porsi yang seimbang, dan dapat membuat kita menaruh perhatian kepada interaksi-interaksi yang mereka lakukan. Jadi bisa dibilang, penggambaran karakter di anime ini juga tersaji dengan sukses. Lalu ketiga, yaitu musik. Untuk musik sendiri juga enak buat didengar. Misalnya lagu opening yang mellow, lalu lagu ending yang memiliki kesan ceria, hingga soundtrack atau BGM yang dipakai di suatu adegan tertentu. Semua itu juga enak untuk didengar. Dan juga, musik-musik itu juga diletakkan sesuai dengan suasana di anime ini. Jadi, gue sendiri nggak punya masalah apapun soal musik di Wonder Egg Priority. Kemudian yang keempat yaitu visual. Bisa dibilang, visual adalah daya tarik utama dari anime ini. Gue sendiri awalnya tertarik dengan anime ini karena melihat visualnya memanjakan mata. Kalau bukan karena visual yang apik, mungkin gue nggak akan tertarik dengan anime ini. Jadi bisa dibilang, visual dari anime ini sangatlah keren, dan nggak ada yang perlu dikomentarin lagi soal visual. Overall, gue sendiri merasa enjoy saat menonton Wonder Egg Priority. Setidaknya, anime ini berhasil membuat gue menunggu-nunggu hari Rabu untuk menantikan episode terbarunya. Dan hal yang paling gue suka di anime ini yaitu penyajian klimaks cerita yang rapi dan apik. Kalau kalian lihat, klimaks cerita di anime ini benar-benar menarik dan membuat penonton jadi makin penasaran untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Jadi bisa dibilang, anime ini sukses dalam menyajikan klimaksnya. Untuk keseluruhan,
Gue sendiri memberikan nilai untuk Wonder Egg Priority yaitu 8,25. Adapun rinciannya yaitu alur cerita 8, karakter 8,25, musik 7,75, visual 9. Dan ya, gue rasa sih itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Video bahasan yang cukup panjang tentunya, untuk mengakhiri pembahasan Wonder Egg Priority. Gue sendiri berterima kasih banget buat kalian yang udah sering mampir ke channel gue, buat meramaikan ulasan dari gue. Lalu untuk kedepannya, gue juga berencana untuk membahas lagi anime-anime lain yang tentunya nggak kalah menarik. Gue sendiri udah punya niatan buat membahas beberapa anime seru yang akan tayang di musim depan. Jadi, kalau kalian punya saran anime yang pengen dibahas oleh gue, kalian bisa ketik di kolom komentar. Selain itu, untuk Wonder Egg Priority edisi khusus, tentu gue akan balik lagi untuk membahas tentang itu di tanggal 29 Juni mendatang. Jadi yuk, kita tunggu dengan sabar. Tentunya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update dari gua. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.